Mengucapkan selamat Natal kepada teman-teman kita di sini, warga binaan Lapas Singaraja, supaya kalian tetap dalam kasih sayang Tuhan, dalam naungan Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang akan sudah dengar dan makna Natal yang sudah dapatkan bermanfaat buat kalian dan bisa menjalankan hukuman badan dengan baik. Baik saudara, hari ini kita akan mulai ibadah kita. Tema ibadah hari ini di Lapas Singaraja, warga binaan umat Kristen yang Tuhan Yesus kasihi. Makna Natal yaitu di mana Tuhan akan memberikan temanya kepada kita semua, yaitu makna kelahiran Tuhan Yesus yang lahir di kandang domba yang sederhana, menggambarkan kerendahan hati dari kesombongan dan kebanggaan diri. Ini temanya ya. Dan di Lukas 2 ayat 7, silakan satu orang bacakan buat kita semua. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lamping dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Amin. Amin. Ya, di Lukas 2 ayat 7 di sini disampaikan bahwa dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lamping dan dibaringkannya di dalam palungan karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Saudara, hari ini kita merayakan Natal ini bukan hal yang mudah ya, karena kita harus melewati setiap tahun ini ya, apalagi dari Januari sampai Desember itu, kalau tantangannya luar biasa ya. Kalau saudara di sini menjalani hukuman badan, saya yakin yang tidak punya masalah pasti melewatinya dengan baik. Tapi kalau ada masalah pasti berat ya menghadapi tantangan-tantangan. Tapi nggak apa-apa. Ini sebagai acuan buat kalian bahwa kalian seperti itulah menuju ke surga, menuju ke pintu yang sempit itu ya. Tantangannya berat saudara. Diuji, diolah seperti emas ya, dibakar, dikasih api, langsung dipanasi jadi suatu yang kemuliaan Tuhan. Jadi saudara akan diangkat oleh Tuhan ya dengan cara-caranya. Maka dari itu kelahiran Tuhan Yesus pun ya itu digambarkan di mana kerendahan hatinya sebagai seorang raja ya. Kalau dia mau aja dia bisa pakai cara-caranya ya. Mungkin di istana dia tinggal atau dia bisa tinggal di penginapan yang mewah, kan suka-suka Tuhan. Tapi Tuhan mengajarkan sebagai orang Kristen adanya kerendahan hati saudara ya. Kerendahan hati itu penting. Kalau kita menganggap diri kita hebat, menganggap kita dirinya seperti ya orang-orang yang sok-sok begitu, pasti kita akan mengalami kegagalan. Karena Tuhan tidak suka. Kayak Firaun ya. Firaun itu kan sosok yang sombong ya. Tuhan pukul ya dengan tulah-tulah. Tuhan kasih tunjuk pada saat bangsa Israel dibawa oleh Musa ya. Ada tulah-tulah, ada air menjadi darah, macam-macam. Itu karena kesombongan Firaun. Memang Tuhan memakai Firaun sebagai sosok yang keras ya, menggambarkan bahwa Tuhan tidak suka orang yang sombong. Makanya disinilah makna kelahiran Tuhan Yesus yang lahir di kandang domba yang sederhana, yang dikatakan bahwa banyak hal yang kita pahami bahwa hidup di dalam kesederhanaan, hidup di dalam kerendahan hati itu enak saudara ya, kita diterima karena Roh Kudus seperti itu. Kalau Roh Kudus itu saudara ya, kalau dia tinggi hati dia tidak akan datang. Makanya Roh Kudus itu harus rendah seperti air dia. Pasti kalau kita rendah hati, pasti kita disayang sama Tuhan. Pada saat kita memerlukan teman, butuh bantuan, karena kita rendah hati, teman akan membantu kita saudara. Kalau kita malah sombong, malah nggak ada teman nanti ya kan, minta bantuan agak susah nantinya ya. Nah saudara, di sini Tuhan menyampaikan beberapa hal tentang kelahirannya dia, yaitu Yesus yang lahir di kandang domba ini ya saudara ya, bahwa Tuhan Yesus di sini dikatakan bahwa tidak dilahirkan di istana dan di penginapan yang megah ya, tetapi di kandang domba di Bethlehem, karena yang tidak ada tempat lain yang tersedia bagi Maria dan Yusuf. Saudara, kita lihat kalau kita mau belajar tentang firman Tuhan, kita harus belajar tentang silsilah siapa Tuhan Yesus. Nanti Ibu Pendeta akan datang menyampaikan tentang silsilah Tuhan Yesus. Itu Ibu Pendeta sudah dapat diagramnya. Jadi nanti saya akan bagikan kepada saudara untuk mempelajari siapa sih Tuhan Yesus, kenapa dia harus lahir di dunia ini, kenapa dia harus menjadi manusia ya. Sehingga orang-orang juga dipelintir-pelintirkan Tuhan Yesus ya. Seperti apa? Seperti dikatakan, Tuhan Yesus itu tidak ada ya, sudah meninggal. Terus mayatnya diganti, ditukar. Kadang-kadang ada seperti itu ya. Itulah si jahat iblis. Kalau Tuhan mau saja dia mau menukar dirinya, untuk apa saudara ya? Pasti yang ditukar jenazahnya
atau mayatnya, pasti yang bapak dan mamanya akan cari kan, mana itu si siapa namanya Agus atau siapa yang disalibkan, digantikan. Nah itu karena iblis ini pintar memutarbalikkan fakta. Makanya kita harus belajar. Kita tahu bahwa Tuhan Yesus yang lahir di dunia ini, kita lihat benar-benar dia adalah Tuhan. Dia adalah firman yang hidup, saudara. Kalau dia tidak Tuhan, bagaimana dia bisa mengampuni orang pelacur, ya? Bagaimana dia bisa mengampuni orang yang pemungut cukai, orang-orang yang di mana? Orang-orang Farisi. Bagaimana Tuhan melihat hal seperti itu kalau dia bukan Tuhan? Makanya kalau kita percaya dia adalah Tuhan, sampai detik hari ini Tuhan ada buat saudara. Dari itulah Tuhan Yesus sudah dilahirkan di istana dan di penginapan yang megah, tetapi di kandang domba di Bethlehem. Dan disitulah tidak ada tempat yang tersedia, karena disitu tempatnya di mana ada khusus diberikan, yaitu di kandang domba. Apa artinya itu? Supaya Tuhan datang dalam kesederhanaan. Kita juga orang-orang Kristen harus datang dengan kesederhanaan, saudara. Kita ikut figur Bapa di surga, ya. Dan kedua adalah kelahiran Tuhan Yesus digambarkan sebagai kerendahan hati dan kesederhanaan ini, yaitu di palungan, di tempat tidur, ya. Di palungan itu tempat tidurnya dia, itu tempat orang, kalau orang nak Bali apa Pak, untuk beras ya Pak, yang dumbu-dumbu apa untuk makanan binatang juga itu namanya palungan, saudara, ya. Digunakan sebagai tempat tidur si bayi, yaitu Tuhan Yesus kita, ya, yang baru lahir. Dan menekankan di sini kondisi yang sederhana dan sangat kerendahan hati, saudara. Makanya Tuhan itu datang seperti itu. Harus dia datang ke dunia ini. Kalau dia tidak datang lewat proses alamiah, yaitu manusia, bagaimana nubuatan-nubuatan yang Tuhan sampaikan kepada Yesaya, ya, pada saat itu bahwa akan datang juru selamat yang bayi mungil itu, ya, yang juru selamat kita. Dan situlah menekankan kondisi yang sederhana dan penuh dengan kerendahan hati. Makanya saudara, kalau kita lihat hari ini makna Natal, bahwa kerendahan hati itu penting, ya, di dalam masa-masa hukuman badan ini, saudara. Kesombongan itu sudah tidak ada lagi dalam hidup kita di sini, saudara. Kalau kita mau sombong, selesai, ya. Apalagi mau tangga, mau kita mau sombong-sombong dengan petugas langsung masuk sel, sudah tuh selesai. Kalau mau apa kau begini, nah, itulah kita harus dengan apa? Kita mau diproses. Setelah kita diproses dengan kerendahan hati, kita keluar, saudara. Tidak ada namanya kesombongan itu. Kesombongan itu adalah ciri khas si iblis, ya. Iblis tidak ada dosa pada saat bersama Tuhan di surga itu, Lucifer itu, ya. Ya, Lucifer itu kan si dia dipakai itu. Ya, dia tidak ada dosa, saudara. Cuma dosa satu, dia sombong. Dia mau menyamai Tuhan, ya kan? Hingga Tuhan tahu niatnya dia, sehingga Tuhan buang dia ke dunia ini. Nah, setelah dunia dibuang, Tuhan menciptakan manusia, yaitu Adam dan Hawa. Adam dan Hawa akhirnya berdosa kembali. Nah, Tuhan datang lagi ke dunia ini menyelamatkan kita karena dosa dari awal mulanya sudah kita berdosa. Kalau kita tidak tahu, ya saudara, kalau hidup kita ini tidak ada Tuhan Yesus, bagaimana ya? Sama seperti pendeta saya juga ini, kalau nggak ada Tuhan Yesus, bagaimana karakter saya, Tuhan? Mungkin sudah karakter emosional, ya, temperamental. Ya, makanya kalau kita mau lihat kehidupan kita, saudara, di dalam kehidupan anak-anak Tuhan ini banyak tantangannya, saudara. Semakin kita dekat Tuhan, semakin tantangan kita banyak, ya. Jadi itulah Tuhan uji hati saudara. Hari ini kelahiran Tuhan Yesus digambarkan sebagai kerendahan hati dan juga kesederhanaan, karena Tuhan Yesus tidak dilahirkan di istana dan juga tidak di penginapan yang megah, tapi di dalam kandang domba di Bethlehem. Makanya disitulah banyak orang-orang yang melihat dunia menyaksikannya. Dan situ juga kedua adalah palungan tempat tidurnya digunakan sebagai tempat tidur bayi, yaitu Tuhan Yesus yang baru lahir, menekankan kondisi yang sederhana dan kerendahan hati. Maka dari itu, saudara, disinilah kedatangan Sang Juru Selamat ke dunia ini. Keadaannya yang paling hina mengartikan jauh dari kemegahan atau kesombongan dunia. Makanya kalau kita punya Tuhan Yesus itu keren, ya. Ya, kita harus belajar bahwa kita ini sudah kaya di surga, saudara. Lebih baik kaya di surga daripada kita mempunyai dan memiliki kemegahan di dunia ini. Makanya kedatangan Sang Juru Selamat ke dunia ini, keadaan yang paling hina pun ini mengartikan bahwa jauh dari kemegahan atau kesombongan dunia. Kerendahan hati bukan karena apa, saudara? Bukan karena karunia rohani, bukan. Tapi adalah buah roh. Ini buah rohnya. Kelihatan di situ buah roh. Kalau sudah ada Roh Kudus, tidak ada roh dalam diri kita, maka tidak ada buahnya. Kerendahan hati itu bukan dari karunia, saudara, tapi dari buah Roh Kudus. Maka tadi Bu Berta sampaikan, kita harus rendah hati di hadapan Tuhan, dan kita harus rendah hati juga, jangan sombong di hadapan sesama kita.
supaya kita mau dilihat sama Tuhan. Dengan seperti itulah hidup kita berarti di mata Tuhan. Dan di sini juga di Filipi 2 ayat 5 sampai dengan 8, bagaimana kerendahan hati merupakan sebuah kunci hubungan yang harmonis antar sesama. Makanya kalau kita mempunyai kerendahan hati, kuncinya adalah hubungan kita harmonis, saudara. Coba kalau kita lihat teman kita ada sedikit tinggi-tinggi hati, ya kayak tinggi-tinggi atau kesombongan, pasti kita nggak suka, betul kan? Cuman kita ngendem aja, ini kok sombong sekali ini bapak ini ya, kok kita menggahkan diri-diri gini, aduh gimana ini, apalagi ada yang sok rohani ya baru-baru bisa belajar, terus kita sok rohani aja, janganlah saudara ya. Ibu pendeta juga demikian, aduh dulu tuh banyak sekali orang-orangnya. Kita buktikan aja saudara, kita melayani dengan sepenuh hati, dengan pengorbanan saudara ya. Disinilah kita belajar dari kerendahan hati Tuhan Yesus, yaitu di mana kerendahan hati Tuhan Yesus itu kita lihat ada, Ibu Pendeta sampaikan ada 3 hal, yaitu pertama kerendahan hati untuk melayani saudara. Ya kalau saudara punya teman di sini yang pintar main musik, ya toh kita akan pelajari semuanya. Oh kita musik, kita harus belajar saudara. Kita kerendahan hati untuk mau melayani, ya diberikan karunia bukan untuk diri sendiri ya. Mungkin karunianya bisa menyanyi atau bisa main gitar, jangan pakai sendiri saudara. Itu kita bagikan kepada Tuhan ya, kita bagikan kepada sesama. Karena itu membuat kita kalau memakai sendiri karunia itu, maka kita menjadi sombong saudara. Itu nggak boleh ya. Tetapi saat kita tahu karunia diberikan Tuhan, supaya kita bisa melayani dengan apa yang kita punya, dan kita akan berbeda saudara. Kalau kita mempunyai karunia untuk mengajarlah dengan baik. Itu yang Tuhan minta ya, supaya kita seperti Tuhan, kerendahan hatinya yang kita ambil contoh dalam kehidupan Tuhan Yesus selama dia di bumi ini. Dia tidak pernah menunjukkan kehebatannya dia sampai dia pun naik keledai ya, naik binatang yang paling hina, keledai itu yang bungu ya, dia naik ke situ sampai di pada masa musim orang-orang yang mengucapkan raja damai itu, dia naik keledai itu yang hina, itu binatang yang hina pun dia jaga dan dia pelihara. Maka disitulah kita lihat kerendahan hati Tuhan ya. Tapi saat kita tahu bahwa karunia juga Tuhan berikan, itu bukan untuk kesombongan saudara ya. Kita belajar situ. Jangan kita menganggap kita hebat, baru kita bisa menyanyi, baru kita bisa memuji Tuhan. Nah kita sok-sok begini ya, bahaya juga saudara. Nanti iblis lihat, wih itu dia. Jadi kita janganlah seperti lalang, tapi kita harus menjadi seperti gandum. Semakin kita berisi, semakin kita tunduk saudara ya. Itu kita belajar dari situ ya. Dan Kristus juga menderita karena melayani Tuhan ya. Dia juga melayani Kristus. Tuhan Yesus kita pun menderita karena melayani. Makanya kita harus belajar, jangan sampai kita mengalami hal-hal yang tidak baik ya dalam hal melayani dalam kehidupan kita. Seperti yang saya bilang, bahwa belajar dari kerendahan hati Tuhan Yesus. Seperti inilah Tuhan Yesus lahir di bumi ini yang 4.000 tahun yang lalu. Kita mengingat bahwa itulah pengorbanan Tuhan ya. Dia tidak mau menganggap dirinya hebat. Kalau dia mau, dia sebagai Tuhan, suka-suka dia tidak lewat proses kelahiran, langsung dia turun dari surga, dia jadi manusia langsung selesai. Tapi kan dia lewat proses ya, proses di mana dia harus menjadi bayi, harus dia menjadikan diri dia seperti yang dewasa, sampai dia juga dibaptiskan juga, sampai ada prosesnya supaya kita lihat dialah manusia ilahi itu yang kita sembah saudara. Jadi kita harus belajar makna siapa sih Tuhan Yesus sesungguhnya ya. Kita harus lihat silsilah Tuhan Yesus. Kenapa dia punya silsilah? Ya harus punya silsilah karena harus disatukan. Maria dan Yusuf harus disatukan saudara ya. Kalau tidak disatukan, bagaimana kelahiran itu datang? Dan Tuhan Yesus datang bukan dari benih manusia, tapi dari benih roh ya. Itu benih roh yang datang. Makanya nubuatan itu terjadi. Maria pun menerima keadaannya, padahal dia tidak melakukan hal-hal yang tidak baik ya. Si Yusuf itu menjaga kekudusan juga. Akhirnya Maria menerima. Maria juga mau menolak, tapi Tuhan mengingatkan dia mau minjem rahimnya sampai dia lahir di bumi ini. Bukan berarti dia lahir dari benih manusia, tapi dari benih roh. Dan Tuhan datang lewat proses yaitu alamiah, melahirkan dengan sistem yaitu rohnya. Tuhan datang dalam tubuh Maria dan Maria pun melahirkan seorang bayi. Dan disitulah Tuhan begitu menyayangi Yusuf dan Maria. Nah saudara, kita harus belajar tentang silsilah Tuhan Yesus ini ya. Makanya ada 12 suku bangsa Israel yang bagaimana Tuhan tahu bahwa suku-suku bangsa Israel dan suku yang
terbesar di dalamnya yaitu suku Yehuda. Nah, Tuhan Yesus dari suku Yehuda ya. Ya, dia lahir sama juga Maria dari suku Yehuda. Jadi makanya ada namanya rentetan, nanti Ibu Pendeta akan pasang diagram di situ ya. Ada namanya Salomo, Daud, harus ada itu dari sebelum Tuhan Yesus lahir ke dunia ini. Makanya Daud sama Salomo itu harus dibersihkan. Makanya Tuhan datang kepada Daud. Itulah kenapa Tuhan berjanji menyertai dari keturunan Abraham, Ishak dan Yakub. Maka kita akan belajar tentang siapa Tuhan Yesus ini ya. Nah, inilah kita lihat dengan kelahirannya dia. Kedua adalah memiliki sikap mau berkorban. Saudara, kalau kita mau memiliki sikap untuk berkorban, Yesus saja jalan lahirnya aja di palungan ya, lewat di palungan ini ya, dan menderita dan mati di kayu salib untuk kita. Kerendahan hati ini menunjukkan kebesaran hati seseorang. Itu hati Tuhan besar buat kalian. Dia mau mati buat kita. Tadi lagunya, dia lahir untuk kami, dia mati. Itu dia untuk kami. Jadi dia mau lahir buat kita, dia mati buat kita, karena kita tahu kita tidak mampu untuk menebus dosa kita. Kita perlu penolong, yaitu Tuhan Yesus. Makanya kita juga ikut cara Tuhan memiliki sikap mau berkorban ya. Berkorban itu apa saudara? Kita punya waktu buat Tuhan ya. Seperti kita melayani jauh tempatnya Bu Pendeta misalnya ke Jakarta ya, harus mau berkorban buat waktu buat Tuhan ya. Jangan kita menghitung-hitung, Tuhan akan hitung-hitung balik saudara ya. Kita tahu bahwa kita punya hati mau berkorban, pasti Tuhan akan buka jalan buat kita. Yang ketiga, tidak egois ini ya. Keegoisan selalu fokus pada diri sendiri. Kesombongan merupakan hakikat dari dosa. Kita belajar dari Tuhan Yesus yang selalu merendah hati dan tidak egois. Kita tahu bahwa inilah kita memiliki hal yang itu pikiran kita. Dalam pusat pikiran ada egois kita di situ. Nah, itu kita harus letakkan saudara kedagingan kita ya. Di sini kita melihat belajar dari kerendahan hati Tuhan Yesus ada 3 hal, yaitu tadi pertama kerendahan hati untuk melayani. Kedua, memiliki sikap mau berkorban. Ketiga, tidak egois. Itu yang pentingnya. Keegoisan itu fokus pada diri sendiri. Jadi itu karena orang tuh bilang egosentris. Ya, zaman sekarang kan banyak egois ya. Tidak peduli dengan tetangga, tidak peduli dengan keluarga. Itu namanya ego ya. Kalau kita lihat egois itu ada dalam hidup orang-orang zaman sekarang, apalagi akhir zaman sudah banyak orang memikirkan diri sendiri. Jadi kita belajar hari ini di makna Natal, jangan egois saudara. Yang kita lihat teman kita yang susah, kita doakan di sini. Janganlah kalian bergesek-gesekan ya, minta tuntunan Roh Kudus supaya Roh Kudus tetap menjaga saudara. Dan itu yang penting karena Roh Kudus adalah penolong kita ya saudara ya. Dan disinilah di hari Natal ini, sudahkah kita memiliki perasaan dan pikiran seperti Tuhan Yesus ya, yang tidak mempertahankan haknya. Haknya apa? Ya kan dia bisa aja jadi raja, datang dia pakai singgasana, pakai istana, dia tidak mengambil haknya itu saudara. Dia akan memilih untuk lahir di sebuah kandang. Nah, di kandang inilah menandakan bahwa kita menjadi harus mengikut Yesus, punya kesederhanaan. Itu penting, sederhana saja saudara ya. Apakah kita harus sombong dengan apa yang kita punya? Kan tidak boleh seperti itu ya. Atau kita fokus pada diri sendiri ya, yang malas untuk melayani dengan orang lain. Jangan sampai malas saudara. Apalagi teman butuh bantuan, doakan ya. Teman minta bantuan untuk ya, tolonglah kita sama-sama lah saling merangkul, saling membantu, saling memberikan nasihat yang baik. Berikan itu saudara, karena kita melayani sama dengan melayani teman-teman seiman kita. Dan kembalilah kepada Tuhan Yesus yang mempunyai sifat kerendahan hati seperti dia, karena Tuhan Yesus itu punya kerendahan hati. Kita belajar hari ini makna Natal supaya nanti kita bisa belajar bahwa Natal ini Tuhan mengingatkan kita semua, kita tidak boleh sombong di tempat ini, apalagi menjalankan hukuman badan ya, karena hukuman badan di sini adalah berat. Makanya Ibu Pendeta siap melayani kalian, membawa kalian untuk diberikan kemenangan dan diberikan roh kalian, terus dikobarkan semangat kalian untuk menjalankan hukuman ibadah di sini ya. Jangan lemah, jangan lelah, pasti masanya akan selesai. Apalagi kita lagi mau bebas, saudara kita ya, bulan Maret bebas ya, nanti bebas juga ini mau bebas, bisa senang saudara kayak. Jangan lagi jadi tobat, tomat itu namanya. Tobat aja di sini, dan kalau keluar ubat lagi nanti, bahaya sekali saudara. Tidak boleh seperti itu ya. Jadi upayakan, saya cukup sekali untuk melakukan kesalahan. Saya tidak akan melakukan kedua kali, ketiga kali, karena itu hanya pelajaran buat saya dan ke depan saya lebih baik. Amin, amin ya. Di sini saya sampaikan sebelum saya menutup pesan Natal untuk menyambut tahun 2026 ada 5 pesan dari Tuhan Yesus. Ya, pertama,
jagalah hati kita. Hati itu penting saudara ya. Hati itu penting. Dan hati itu tidak boleh kita nodai dengan niat jahat lagi ya. Jagalah hati kita. Pertama. Kedua, andalkan Tuhan di tengah badai atau masalah atau polemik hidup saudara. Andalkan Dia, ya nomor 2. Nomor 3, kerendahan hati adalah kunci kebahagiaan dan keharmonisan antar sesama. Jadi saudara, kerendahan hatilah hari ini. Yang sombong-sombong, letakkan kesombongan kalian. Nah, selesai dah. Buang semua ya. Jadi kita rendah hati adalah kunci kebahagiaan dan keharmonisan antar kita sesama di sini ya. Tuhan membenci kesombongan di Amsal 8 ayat 13 di situ. Tuhan katakan Tuhan membenci orang yang sombong. Nomor 4 ya, jangan kita sombong di tahun 2026. Sambut Dia dengan kuasa Tuhan. Jangan kita menganggap kita hebat saudara ya. Dan tinggalkan kesombongan di dalam diri kita, karena sombong adalah dosa yang tidak bisa diampuni oleh Tuhan. Kelima, persiapkan hati kita untuk diubahkan oleh Roh Kudus, karena Roh Kudus adalah penolong. Kita siapkan hati kita supaya di tahun 2026 kita menyambut berkat Tuhan yang mau bebas. Saya sudah menjaga hati saya tidak melakukan kejahatan, saya tidak boleh lagi melakukan niat jahat, karena niat jahat itu Tuhan tahu. Belum melakukan aja sudah niat, sudah Tuhan pukul ya saudara ya. Itu bahaya ya. Jadi jangan seperti itu ya saudara ya. Jadi Ibu Pendeta mau menyampaikan di makna Natal ini, andalkan Tuhan di tengah badai. Sebab tidak ada lagi yang sudah dapatkan, hanya Tuhan menolong saudara. Dan di tahun 2026 jangan bosan-bosan juga saudara berbuat baik. Tetap berbuat baik walaupun saudara diapakan, tetap berbuat baik. Pada masanya nanti, waktunya nanti, Tuhan akan jadi pembela kita. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Salam ya. Terima kasih ya.